Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan, kalau saya boleh menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Melalui program motivasi pagi, saya hendak membagikan berkat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk melakukan 3 langkah keaktifan iman. Dalam salah satu khotbahnya yang paling terkenal, Yesus memberikan sebuah rumus sederhana namun sangat mendalam tentang bagaimana seharusnya berinteraksi dengan Allah melalui doa. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa Allah sudah tahu segalanya, jadi kita tidak perlu berbuat apa-apa. Namun dalam Matius 7 ayat 7, Yesus justru mendorong kita untuk melakukan tindakan yang proaktif. Ada 3 kata kerja progresif yang Yesus gunakan yang menunjukkan intensitas hubungan kita dengan Tuhan. Kata yang pertama adalah mintalah. Ini adalah tingkat pertama, yaitu pengakuan akan ketergantungan kita. Dengan meminta, kita merendahkan diri dan mengakui bahwa kita tidak berdaya tanpa pertolongannya. Meminta berbicara tentang kerendahan hati. Kata yang kedua adalah carilah. Ini lebih dalam dari sekedar meminta. Mencari membutuhkan usaha, waktu, dan konsentrasi. Ini bukan lagi sekedar meminta apa yang kita butuhkan, melainkan mencari wajah Tuhan, kehendaknya, dan hikmatnya. Mencari berbicara tentang prioritas hati. Kata yang ketiga adalah ketuklah. Mengetuk berarti kita berada tepat di depan pintu. Ini melambangkan kegigihan atau persistensi. Jika pintu belum terbuka, kita tidak pergi. Kita tetap di sana dan terus mengetuk. Mengetuk berbicara tentang ketekunan dan kesabaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus, menariknya dalam bahasa Yunani, kata-kata kerja ini bermakna terus-menerus. Artinya teruslah meminta, teruslah mencari, dan teruslah mengetuk. Tuhan tidak ingin kita datang sebagai orang asing yang hanya sekali meminta, tetapi sebagai anak yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Bapaknya. Janjinya sangat pasti, diberikan, mendapatkan, dan dibukakan. Allah bukanlah Bapa yang pelit atau tuli. Dia adalah Bapa yang baik, yang rindu merespon anak-anaknya yang datang dengan iman yang aktif. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lalu apa yang bisa kita renungkan melalui bagian firman Tuhan ini yang menjadi poin refleksi kita untuk kehidupan hari lepas hari? Poin yang pertama adalah doa adalah kerjasama, bukan pasifisme. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan berkuasa melakukan segalanya, tetapi Dia memilih untuk bekerja melalui doa-doa kita. Nas ini mengajarkan bahwa iman harus disertai perbuatan. Kita tidak bisa hanya menunggu pintu terbuka tanpa pernah melangkah untuk mengetuknya. Poin yang kedua adalah intensitas yang meningkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan urutannya: meminta,
Kata-kata, mencari, tindakan atau upaya, mengetuk, kegigihan meski ada hambatan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan rohani kita harus terus bertumbuh, semakin intens, bukan semakin hambar. Poin yang ketiga, menguji motivasi dalam mencari. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, seringkali kita rajin meminta barangnya, tapi lupa mencari pribadinya. Yesus ingin kita tidak hanya fokus pada berkat atau tangan Tuhan, tetapi pada Sang Pemberi berkat, yaitu wajah Tuhan. Jika Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta, apakah saya akan tetap mencari Dia? Ataukah saya hanya butuh jawabannya, bukan kehadirannya? Poin yang keempat, kegigihan di tengah pintu yang tertutup. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, instruksi ketoklah mengasumsikan adanya pintu yang tertutup. Pintu tertutup bukan berarti Tuhan menolak. Bisa jadi itu adalah ujian, ketekunan, atau masalah waktu atau timing. Saat doa-doa kita seolah-olah belum dijawab, apakah kita berhenti mengetuk dan pergi dengan kecewa? Ataukah kita tetap setia menunggu di depan pintunya dengan keyakinan bahwa Dia akan membukakannya pada saat yang paling tepat? Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dasar dari perintah Yesus ini adalah karena Allah itu baik. Dia bukan Allah yang sulit dihubungi, bukan Allah yang suka bersembunyi, dan bukan Allah yang senang melihat kita menderita. Dia justru menunggu kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Karena itu firman Tuhan ini membongkar semua ketakutan kita dan meyakinkan setiap kita bahwa ada tangan terbuka di balik setiap ketukan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa berdoa, meminta, mengetuk, dan mencari Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kita semuanya dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, jangan patah semangat ketika semua pintu kelihatan tertutup, karena ada tangan yang terbuka siap menerima dan menyambut kita. Mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan penuh ungkapan rasa syukur, karena kita punya Allah yang luar biasa seperti Yesus. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.